Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Kesucian adalah 2 Korintus 7 ayat 1 berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Sejak hal itu dimaksudkan olehnya, kita harus menerima kuasa. Mengapa kita tidak lapar dan dahaga untuk pemberian roh itu? Mengapa kita tidak berbicara tentang Dia, mendoakannya, dan berkhotbah mengenai hal itu? Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orang tua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan roh, setiap hari, setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Rombongan pekerja-pekerja Kristen haruslah berkumpul untuk meminta pertolongan istimewa untuk hikmat surga agar mereka dapat mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakan dengan bijaksana. Terutama mereka harus berdoa bahwa Allah akan membaptiskan duta-duta pilihannya di ladang Tuhan dengan suatu ukuran kekayaan akan Roh Kudus. Kehadiran roh bersama pekerja-pekerja Allah akan menjadi pemasyuran kebenaran, suatu kuasa yang tidak dapat diberikan oleh segala kuasa atau kemuliaan dunia. Dengan pekerja Allah yang berserah, dimanapun ia ada, Roh Kudus akan beserta. Perkataan yang diucapkan terhadap murid-murid diucapkan juga kepada kita. Penghibur itu adalah milik kita sama seperti milik mereka. Roh itu menyediakan kekuatan yang menyokong jiwa yang berusaha dan berkumpul dalam setiap keadaan. Di tengah kebencian duniawi dan kesadaran akan kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesusahan dan kesukaran, bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan itu mencemaskan, dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian, inilah waktunya bila mana sebagai jawaban atas doa iman, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada hati. Bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seorang manusia adalah seorang Kristen, sebab ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Kesucian bukanlah kegairahan, itu adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Tidaklah penting bagi kita untuk dapat mendefinisikan apa Roh Kudus itu. Kristus mengatakan kepada kita bahwa Roh adalah penghibur. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dengan jelas diterangkan mengenai Roh Kudus bahwa dalam pekerjaannya memimpin manusia kepada segala kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Inilah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.